Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4, salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," yang artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," yang artinya Petrus. Demikianlah Injil Kristus, terpujilah Kristus. Halo adik-adikku, selamat hari Minggu dan selamat bertemu kembali dalam renungan kita kali ini. Suster ucapkan untuk kita dimanapun adik-adik berada. Nah, tema kita kali ini menjadi murid Yesus. Sekali lagi, menjadi murid Yesus. Dalam bacaan hari ini yang baru saja kita dengarkan, menceritakan tokoh-tokoh yang tentunya kita mendengarkan tadi dalam bacaan, yaitu ada Yesus, Andreas, dan Simon Petrus, di mana Andreas dan Simon Petrus adalah murid Yesus yang pertama. Nah, contoh dalam kehidupan kita bagi adik-adik yang sudah sekolah, tentunya di sekolah itu ada murid dan ada guru, bukan? Nah, tentunya muridnya itu adalah adik-adik dan gurunya adalah yang memberi materi pelajaran, yang mengajarin adik-adik. Nah, tentunya kalau adik-adik dikasih tugas oleh gurunya di sekolah, kalau tidak dikerjakan, pasti gurunya itu memberi hukuman, bukan, untuk adik-adik. Tentu dihukum. Nah, juga kalau sebaliknya adik-adik itu tekun dan rajin mengerjakan tugas yang diberikan gurunya, pasti mendapat nilai yang bagus, tidak? Pasti mendapat jempol dari gurunya. Nah, juga dalam bacaan hari ini mengajarkan kepada kita yang dimana agar kita menjadi murid Yesus seperti Andreas dan Simon Petrus. Bagaimana ya menjadi murid Yesus? Nah, dalam kutipan ayat 37 tadi dikatakan, kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Nah, berarti menjadi murid Yesus yaitu mau mendengarkan. Nah, hal kecil misalkan mendengarkan nasihat bapak, mama di rumah. Nah, kalau di sekolah mau mendengarkan nasihat guru dan juga mau mendengarkan teman-teman yang di sekitarnya, mau bergaul. Nah, hal itu juga adik-adikku mengajak kita untuk semakin mengenal dan lebih mengenal lagi Yesus, sehingga adik-adik merindukan menjadi sahabat atau menjadi murid Yesus yang baik, menjadi anak-anak Yesus yang baik, menjadi teman Yesus yang baik kepada siapapun. Nah, tidak bandel dan juga tidak melawan dengan orang tua. Nah, semoga adik-adikku di rumah tetap bersemangat dalam doa, secara khusus dalam masa-masa pandemi ini tetap menjaga kesehatannya. Sampai jumpa lagi, suster ucapkan kepada kita. Teman-teman, tahukah kalian Tuhan Yesus mempunyai 12 murid? Sekarang Kevin dan Karin akan menyebut nama 12 murid Tuhan Yesus dalam lagu pujian ini. Dengar baik-baik ya.
Simon